Dia melemparkan botol itu ke arah pria di sudut dinding. Botol minuman meledak di dekat telinga pria itu. Istri melihat suaminya yang terluka parah karena penyiksaan. Mereka berlutut dan memohon pada ayah mereka agar membiarkan mereka pergi. Namun, Sai Biao sudah terlalu marah saat itu. Dia mengajukan permintaan yang lebih tidak masuk akal kepada wanita itu. Tolong aku, hahaha. Oke. Jadi, lepaskanlah. Lepaskan pakaianmu. Mengapa kamu tidak mau? Baiklah, mari kita lanjutkan bermain. Jangan. Lepaskan. Ini sudah tidak bisa ditoleransi. Ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Setelah berjuang selama 5 tahun di luar, pria itu akhirnya pulang. Kerinduan di hatiku. Tanpa sadar, pria itu menambah kecepatan. Tapi, sayangnya kebetulan. Sai Biao dan yang lainnya sedang menunggu di jalan yang harus dilalui pria itu. Mereka mengatur perlombaan. Tindakan pria itu yang melaju di sebelah Sai Biao dengan sepedanya membuat Sai Biao sangat marah. Mereka segera berkumpul dan mengejar ke depan. Beberapa orang memulai perlombaan kecepatan dan semangat di jalan raya. Namun di tikungan jalan, sangat tidak terampil, dia terjatuh ke tanah. Melihat pria yang meninggalkannya jauh di belakang. Tiba-tiba, dia menjadi bersemangat. Sementara itu, pria itu pergi ke tempat istrinya. Melihat wanita yang begitu sulit baginya, dia sangat merasa kasihan. Apakah kamu baik-baik saja selama 5 tahun ini? Apakah aku baik-baik saja? Tidak ada hubungannya denganmu. Lembut, pergi. 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Ayah, Xiaoro, ini adalah putri kita. Kamu adalah ayahku. Kedatangan Sang Biao. Tiba-tiba, momen hangat itu hancur berkeping-keping. Berteriak untuk mengusir semua tamu. Duduk dan terus mengetuk meja. Wanita itu dengan takut melayani. Gadis kecil yang nakal ingin membantu ibunya. Namun dia ditendang oleh adik kecil Sang Biao dan terjatuh ke tanah. Dia terluka parah dan tak bisa bangun lagi. Wanita itu dengan tergesa-gesa menggendong anaknya dan akan membawanya ke rumah sakit. Tapi Siang Biao dan yang lainnya tidak berniat memberi jalan. Mengotori sepatuku. Bahkan membuat celana saya basah. Mereka pergi begitu saja. Tadi anak saya tidak sengaja. Kita akan membawa anak ke rumah sakit terlebih dahulu. Kami akan mengganti celana dan sepatumu. Wanita. Karena sudah disepakati untuk mengganti. Jadi, mari kita bicarakan bagaimana cara menggantinya agar bisa pergi. Kamu mau berapa? Berikan harga. Baik, saya punya. Saya punya $1.000, saya punya itu. 1.000 yuan. Apakah saya terlihat seperti pengemis? Itu hanya uang sedikit milik Sang Xiaokue. Satu jari tangan saya. Itu bukan 1.000 yuan. Itu 100.000 yuan. 100.000 yuan bukan hanya untuk satu celana dan sepasang sepatu? Kamu mau 100.000 yuan? Tentu saja pakaian dan celana tidak sebanyak itu. Sekitar 670.000 yuan. Tapi tadi dia menabrak mobil saya. Saya sangat tidak senang. Jadi, harus ada sedikit ganti rugi secara emosional. Menyalip di jalan raya bukanlah hal yang normal. Ini juga mengganggu kamu ya? Tentu saja, jalur yang saya tutup tidak boleh dilewati siapapun. Tidak ada yang boleh mendahului sepeda yang saya naiki. Kamu, 2 tempat ini sudah kamu ambil. Hei, kamu tahu siapa saya? Dia adalah Zhang Tianjin, putra besar keluarga Zhang. Keluarga Zhang adalah pemimpin di kota Yuncheng. Salah satu dari 4 keluarga besar di bawah pimpinan Tian Ye. Lin Feng, cepat, minta maaf kepada Tuan Zhang. Akui kesalahanmu. Tuan Zhang, maaf. Saya terlalu terburu-buru. Tolong beri kesempatan. Berikan saya kesempatan. Biarkan saya mengantar anak ke rumah sakit terlebih dahulu. Mendengar permintaan maaf dari pria. Sangat tidak puas dengan itu. Jika ingin pergi ke rumah sakit, bisa. Tapi harus membawa uang terlebih dahulu. Bagaimana bisa ada 1 juta di stan panggang kecil ini? Sang Biao memang mencari masalah. Melihat keluarga yang tidak bisa memberikan ganti rugi, mereka tidak marah. Namun, pandangan mata pria itu menjadi semakin jahat saat melihat wanita itu. Pria itu tidak bisa melihat ini lagi. Mengatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sang Biao langsung marah mendengar kata-kata ini. Karena kamu. Hahaha, baiklah. Kamu tidak boleh begitu. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu berpura-pura di depanku? Tekan tombol untukku. Kamu berani pergi. Apakah kamu tahu siapa aku? Jangan bicara lagi. Saya tidak ingin mendengar 2 kata ini seumur hidup saya.
Kamu karena dua kata ini. Apakah 5 tahun di penjara tidak cukup bagimu? Dan anak perempuanmu masih di sini. Benar-benar ingin membuatnya tahu bahwa kamu pernah. Hahaha. Kamu membuatku terkejut. Aku pikir kamu siapa. Ternyata kamu adalah... anak Tuan Sang Berdarah. Jika tidak segera dibawa ke rumah sakit, bisa menyebabkan kematian. Anda juga memukul seseorang. Kemarahannya juga hilang. Tolong lepaskan kami. Hahaha, 1 juta. Maaf, itu harga sebelumnya. Sekarang, 5 juta. Mengapa kamu tidak pergi merampok? Apakah kamu perlu merampok barang milikku? Kamu meremehkanku? Ayah, baiklah, begini. Aku akan membawamu bermain sesuatu yang menegangkan. Hahaha. Halo, kalian berdua jangan bergerak. Jika kalian bergerak, aku akan memukul kepalanya. Aku pikir dia sangat lemah. Dia pasti tidak tahan dipukul. Pertunjukan dimulai. Musik. Ah. Ambil botol dan lemparkan kepadaku. Ah. Masih berpura-pura kuat di depanku, kan? Semuanya lemparkan kepadaku. Hahaha. Zhang Xiao, aku mohon padamu. Jangan siksa mereka lagi. Tolong lepaskan kami. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Aku mohon padamu, aku sangat mohon padamu. Kamu dengar atau tidak? Dia memohon padaku. Dia memohon padaku, hahaha. Kalau begitu, lepaskanlah pakaianmu. Lepaskan pakaianmu. Mengapa kamu tidak mau? Baiklah, mari kita terus bermain. Tidak. Jangan lepaskan, jangan lepaskan, jangan lepaskan, jangan lepaskan. Tidak boleh lepaskan. Weige, ada apa? Baru saja menerima berita dari penjara. Kakak Feng keluar dari penjara lebih awal hari ini. Apa? Aku tidak tahu. Setelah menerima berita, aku langsung mengirim orang untuk mencarinya di kota. Namun belum ada kabar. Cepat pergi dan cari lagi. Wuge, ada saudara yang menemui kakak Feng. Namun situasinya tidak bagus. Berkumpul. Panggil semua saudara, cepat berkumpul. Ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Li Feng, janganlah. Kamu ingin memukulku, kan? Datang. Kamu pukul ke sini. Apakah kamu ingin masuk lagi? Kamu memiliki catatan kriminal. Hanya akan ditahan lebih lama. Saya tidak akan masuk. 5 tahun lalu itu karena aku. Lin Feng, apakah kamu benar-benar ingin anak perempuanmu? Ya. Semua orang mengatakan bahwa kamu adalah anak liar tanpa ayah. Apa? Tidak berani. Aku berani. Seng Biao melihat situasi menjadi tenang. Sangat tidak puas. Panggil orang masuk. Memukul pria itu dengan keras. Setelah selesai masih tidak puas. Kemudian memerintahkan orang untuk mengunci kepala, kaki, dan tangan pria itu dengan rantai besi. Mengikatnya di atas sepeda motor. Masing-masing menuju 5 arah dan menekan gas dengan keras. Di saat genting, pria itu sedang melepaskan rantai besi di tangannya dan kakinya. Zhang Xiao ini bereaksi cukup cepat. Ternyata bisa melepaskan 4 rantai besi sekaligus. Menarik. Cukup lincah bisa melepaskan ini. Baiklah. Tekan dengan baik. Aku akan mematahkan otot tangannya dan kakinya. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menyerangku. Jangan-jangan. Siapa berani menyentuh kakak puncak kita? Donghui, Huzi, sudah bertemu dengan kakak puncak. Sudah bertemu dengan kakak puncak.